Shalom, apa kabar? Aku selalu berdoa kalian tetap sehat dan semakin semangat dalam belajar. Walaupun belajarnya lewat daring ya. Senang dapat bertemu kalian kembali. Walaupun sebetulnya harusnya kita bertemu pada hari Kamis yang lalu ya. Tapi karena libur tanggal 30 itu ya. Jadi kita bertemu ya di hari ini ya, Kamis tanggal 6 Agustus. Dan pelajaran pertama ya, kita pergunakan 2 kali pertemuan. Kita membahas tentang mengapa manusia itu berdosa. Di Alkitab Kejadian pasal 1 sampai 3. Kalian masih ingat tentang kisah penciptaan? Siapakah manusia itu? Ya, satu, ciptaan yang paling istimewa dan mulia. Dua, diciptakan dari debu tanah. Tiga, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dalam bahasa Latin disebut imago Dei. Dan yang keempat, menjadi makhluk hidup karena diberi nafas kehidupan oleh Allah. Dan yang kelima, manusia pertama itu Adam dan Hawa. Mereka ditempatkan di Taman Eden. Allah mengadakan perjanjian yang harus mereka taati. Kepada Adam, Allah berpesan agar tidak memakan buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman. Jika melanggar, mereka akan mati. Pohon itu adalah pohon kehidupan dan satunya pohon pengetahuan baik dan jahat. Ular, binatang yang cerdik, dan iblis menyerupai ular, menggoda Hawa. Hawa tergoda, ia memakan buah larangan dan memberikan buah itu kepada Adam dan Adam pun memakannya. Setelah mereka memakan buah larangan, yaitu buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat, mata mereka menjadi terbuka. Mereka sadar bahwa diri mereka telanjang dan mereka menjadi malu. Kemudian mereka membuat jawat dari daun pohon ara. Perhatikan ya, sekarang perhatikan 3 tahapan atau proses penyebab mengapa manusia bisa jatuh ke dalam dosa. Yang pertama, pencobaan manusia ya. Ada telinga, ya, mata dan hati. Dari telinga ini ya, telinga yang mendengar ya. Hawa mendengar perkataan iblis. Kemudian dia tergoda. Nah, kemudian dari mata ya. Ya, Hawa melihat bahwa buah itu sangat menarik hati dan enak untuk dimakan. Dan kemudian ya dari hati, hati yang menginginkan ya, kehendak. Ya, manusia menginginkan, berkehendak, ingin seperti Allah. Dan yang kedua, manusia mengalah kepada pencobaan. Hawa memetik buah larangan dan memakannya, serta memberikan kepada Adam, dan Adam pun memakannya. Hal ini menggambarkan iman yang tidak kuat, sehingga mudah tergiur, tergoda, dan terpengaruh. Yang ketiga, efek atau akibat. Apa yang terjadi setelah mereka memakan buah larangan itu? Mata mereka terbuka. Mereka menjadi malu karena menyadari dirinya telanjang, dan mereka membuat jawat dari daun pohon ara. Mereka ketakutan dan bersembunyi dari Allah karena telah melanggar perintah Allah. Ketidaktaatan Adam dan Hawa
merupakan awal dari kejatuhan manusia ke dalam dosa. Manusia ingin menjadi seperti Allah dan lebih memilih mengikuti godaan iblis. Bentuk hukuman atas ketidaktaatan. Ular menjadi binatang terkutuk, berjalan dengan perutnya dan makanannya debu tanah. Kemudian Hawa, sakit bersalin atau sakit ya ketika melahirkan. Yang ketiga, Adam bersusah payah dan berpeluh, atau dalam istilahnya bekerja keras untuk mencari nafkah. Namun Allah tetap mengasihi manusia. Nah, sekarang kita melihat bukti kasih Allah terhadap manusia yang berdosa, yaitu pertama, membuatkan pakaian dari kulit binatang. Dan yang kedua, berjanji akan memberikan juru selamat yang akan membebaskan manusia dari hukuman dosa. Janji itu disebut janji induk ya, tetap di Kejadian pasal 3 ayat 15. Dan janji itu sudah tergenapi melalui pengorbanan Kristus. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana agar kita dapat melawan dan mengalahkan dosa atau menghindari untuk berbuat dosa? Tentu ya, kita berdoa ya, memohon perlindungan, memohon kekuatan kepada Tuhan sehingga kita tetap kuat menghadapi berbagai-bagai godaan. Kemudian kita juga rajin membaca Alkitab. Mengapa? Karena dengan kita rajin membaca Alkitab, merenungkannya, kita akan mengerti maksud dan kehendak Tuhan. Karena di dalam Alkitab kita dapat menemukan apa yang Tuhan kehendaki, segala perintah-perintah Tuhan yang harus kita taati. Kemudian dalam hal berpikir ya, kita harus memiliki pikiran yang baik, yang benar. Istilahnya positive thinking ya. Jadi dengan demikian kita bisa ya memilah mana yang baik, mana yang tidak baik. Akhirnya kita tidak mudah terjerumus ya. Itu hal yang dapat kita lakukan. Jadi kita harus bisa mengendalikan diri kita, mengendalikan segala keinginan kita. Nah, itu istilahnya menjadi pelaku firman ya, Yakobus 1 ayat 20. Kesimpulan dari pelajaran pertama ini adalah awal kejatuhan manusia ke dalam dosa diakibatkan ketidaktaatan dalam menuruti perintah Allah. Ya, karena mereka ingin menjadi seperti Allah. Kemudian yang kedua, 3 konsep dosa yang menjadikan manusia bisa jatuh ke dalam dosa atau melakukan perbuatan dosa, yaitu telinga yang mendengar, mata yang melihat, dan hati yang menginginkan. 3, iman yang kuat menjadikan manusia mampu untuk menangkal atau menangkis segala bentuk godaan atau rajuan dunia. Dan yang keempat, menjadi pelaku firman sejati adalah kunci untuk mempertahankan anugerah keselamatan yang sudah dianugerahkan Allah melalui penebusan Kristus. Demikian materi dari Ibu, dan Ibu berharap kalian dapat mengerti dan memahaminya. Setelah materi ini selesai, kalian bisa kerjakan, tuntaskan untuk latihan ini ya pada halaman 6 dan halaman 7. Ya, demikian ya. Setelah mengerjakan dan Ibu mengucapkan sampai jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Salam sehat, tetap semangat.
Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.